Setelah Morgan menyeret Leona ke dalam mobil, dia langsung menyalakan mobilnya dan melaju pergi. Orang-orang yang masih berdiri di depan kantor Leona hanya bisa menatap kejadian tersebut dengan tatapan tidak percaya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa adegan "Nyatakan Cinta" berubah menjadi P***N? Bahkan, P***N itu dilakukan secara terang-terangan dan disaksikan banyak orang. Untung saja beberapa orang dari mereka ada yang mengenali Morgan. Jika tidak, mereka pasti akan melapor ke polisi. Morgan, apa maumu sebenarnya? Cepat hentikan mobil ini dan biarkan aku turun, atau aku akan memanggil polisi sekarang. Teriak Leona yang kini duduk di kursi penumpang. Aku akan membiarkanmu turun kapan saja kalau kamu mau. Mendengarkan penjelasanku dengan tenang, jawab Morgan sambil tetap fokus mengemudi. Leona menghela napas panjang lalu berkata, aku masih ada urusan penting yang harus aku tangani di kantor. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku denganmu di sini. Petik 2. Aku juga tidak ingin membuang-buang waktu. Tapi karena kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku, aku juga tidak punya jalan lain. Ucap Morgan dengan santai. Baiklah, hentikan mobilnya sekarang. Aku beri kamu waktu 10 menit untuk menjelaskannya. Ucap Leona dengan pasrah. Sungguh? Tanya Morgan dengan penuh semangat dan segera menoleh ke arah Leona. Tentu saja, tapi hanya 10 menit, tidak lebih. Jika dalam 10 menit kamu masih belum bisa menjelaskannya dengan baik, aku akan langsung memanggil polisi. Ancam Leona. Dia benar-benar tidak percaya Morgan akan mampu menjelaskan permasalahan ini dan membuatnya yakin dia tidak bersalah. Maka dari itu, Leona terpaksa mengancamnya karena khawatir pria ini akan membawanya entah kemana. Baik, Morgan mengangguk, lalu memarkirkan mobil itu di pinggir jalan. Langsung saja, apa yang ingin kamu jelaskan padaku? Kata Leona setelah melihat Morgan memarkirkan mobilnya. Foto-foto yang kamu lihat di kampus hari itu semuanya palsu, foto-foto itu sengaja diedit seseorang untuk menjebak dan memfitnah aku, jelas Morgan dengan ekspresi wajah yang serius. Lalu, ucap Leona dengan nada malas. Jelas, dia tidak percaya sama sekali dengan apa yang diucapkan Morgan. Aku tahu kamu pasti tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan, tapi aku sudah mendapatkan buktinya. Morgan langsung mengeluarkan surat jaminan yang ditulis oleh Jenny dan menyerahkannya kepada Leona. Apa ini? Leona mengerutkan kening. Lihat saja sendiri, ucap Morgan tanpa ekspresi. Leona terdiam beberapa saat, dan akhirnya mengambil surat jaminan itu lalu membacanya dengan seksama. Tidak lama kemudian, Leona memandang Morgan dengan tatapan bingung dan berkata, jadi maksudmu, semua foto itu diedit oleh mantan pacarmu dan dia sengaja menyuruh orang menyebarkannya di kampus, begitu? Petik 2. Benar. Morgan mengangguk. Leona kembali melihat surat jaminan di tangannya dan berkata dengan seringai di bibirnya, Morgan, apa kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku akan percaya semua kata-katamu hanya berdasarkan secarik surat jaminan? Buktinya bukan hanya surat jaminan ini, aku juga punya rekaman percakapan antara aku dengan mantan pacarku. Petik 2. Morgan langsung mengeluarkan ponselnya dan membuka rekaman percakapan antara dirinya dan Vivi kemarin. Morgan sudah merencanakan hal ini sebelum bertemu dengan Vivi karena dia tahu tidak ada yang akan mempercayainya hanya dengan surat jaminan Jenny. Dia harus mempunyai bukti yang lebih kuat. Dan bukti yang terbaik di dunia ini adalah membiarkan pelakunya mengakui sendiri perbuatannya secara langsung. Namun, Morgan sadar bahwa percakapannya dengan Vivi kemarin banyak membahas identitas Morgan yang sebenarnya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Leona mendengarkan percakapan tentang hal ini atau identitasnya akan langsung terbongkar. Maka dari itu, Morgan sudah mengedit isi rekaman percakapan sebelum diperdengarkan kepada Leona. Dengan demikian, Leona tidak akan mengetahui identitas Morgan, namun tetap dapat mengetahui mengapa foto-foto itu bisa tersebar di kampus. Setelah mendengar rekaman percakapan itu, wajah Leona tampak sangat terkejut. Memang, jika hanya mengandalkan surat jaminan Jenny, Leona pasti tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan Morgan. Namun setelah Morgan mengeluarkan rekaman percakapannya dengan Vivi, semuanya tentu menjadi berbeda. Jadi, semua foto-foto ini hanya editan yang dilakukan oleh mantan pacarmu? Tanya Leona heran sambil membulatkan matanya yang indah dan besar.
Lia, seperti yang kamu dengar di rekaman itu. Vivi yang merencanakan semuanya dari awal sampai akhir. Aku sama sekali tidak terlibat dengan masalah ini. Justru akulah yang menjadi korban dari semua kejadian ini. Ucap Morgan dengan sungguh-sungguh. Tapi apa tujuan mantan pacarmu melakukan semua ini? Apalagi dia kan seorang gadis. Jika masalah ini disebarluaskan, bukankah dia yang akan rugi? Leona masih tidak mengerti mengapa Vivi melakukan ini. Morgan tidak mungkin menceritakan bahwa Vivi melakukan semua ini hanya untuk kembali padanya. Leona pasti tidak akan percaya Vivi melakukan begitu hal yang gila hanya demi kembali dengan Morgan, apalagi Leona belum mengetahui identitas Morgan yang sebenarnya. Morgan hanya bisa menjawab, sebenarnya, alasan Vivi melakukan ini adalah untuk memeras uang dariku. Petik 2. Demi uang. Tanya Leona semakin bingung. Lia, entah dari mana Vivi tahu tentang hubungan kita berdua. Dia bahkan mengetahui kamu memberiku biaya hidup sebesar 20 juta rupiah per bulan. Karena itu, dia memalsukan foto untuk memerasku. Jelas Morgan. Tak disangka dia bisa melakukan perbuatan seperti itu demi uang. Ucap Leona kaget. Kamu tidak tahu Vivi itu wanita seperti apa. Dia sanggup melakukan apa saja demi uang. Jawab Morgan, sekarang, apa kamu percaya aku telah dijebak? Leona menatap Morgan dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu masih tidak percaya denganku, aku bisa menelepon Vivi sekarang dan menyuruhnya menjelaskan masalah ini. Morgan segera mengambil ponselnya dan berniat menelepon Vivi. Namun, Leona langsung menghentikannya dengan sedikit tersenyum. Tidak perlu, aku sudah percaya padamu sekarang. Petik 2. Benarkah? Tanya Morgan untuk lebih memastikan. Lia, aku sudah percaya denganmu, Morgan. Apa kamu puas? Tegas Leona sambil menganggukkan kepala. Syukurlah. Karena sekarang kamu sudah mempercayaiku, apa kita sudah bisa membuat akta nikah sekarang? Tanya Morgan dengan penuh semangat. Beberapa hari lalu, Leona sudah berjanji untuk menikah dan membuat akta nikah dengan Morgan. Namun apa daya, permasalahan tiba-tiba muncul karena ulah Vivi. Morgan dan Leona pun tidak jadi membuat akta nikah hingga saat ini. Namun sekarang, karena Leona sudah memaafkannya, Morgan akan memintanya untuk segera membuat akta nikah dengannya. Jika tidak, dia khawatir akan muncul masalah lainnya lagi nanti. Membuat akta nikah. Leona tercengang mendengar ucapan Morgan. Lia, bukankah sebelumnya kita berdua sudah sepakat untuk membuat akta nikah? Ucap Morgan dengan penuh semangat. Benar, aku memang pernah berjanji padamu untuk membuat akta nikah, tapi setelah kejadian fotomu bersama mantan pacarmu itu, aku jadi berubah pikiran, jawab Leona. Kamu berubah pikiran? Morgan mengerutkan alis dan terlihat bingung, bukankah salah paham di antara kita sudah selesai? Aku sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Aku adalah korban dalam kejadian ini. Kenapa kamu berubah pikiran? Aku tahu kamu adalah korban dari kejadian ini, tapi setelah kupikir-pikir, sepertinya kemarin aku terlalu terburu-buru mengajakmu menikah. Untuk sementara, aku ingin mengamatimu terlebih dulu dengan baik-baik. Jika kamu lulus dalam penilaianku, maka aku akan menikah denganmu dan membuat akta nikah kita, ucap Leona sambil tersenyum lebar. Morgan terdiam mendengar kata-kata Leona. Dia tampak putus asa. Seharusnya, dia sudah bisa membuat akta nikah dengan Leona, tapi siapa sangka akan muncul kejadian seperti ini. Selain itu, yang paling membuat Morgan kesal adalah Leona justru menundanya karena ingin mengamati dirinya terlebih dahulu walaupun dia hanya korban dalam kejadian ini. Tidak masalah jika Morgan dapat lulus dalam penilaiannya. Namun, jika dia tidak lulus, maka urusannya agak semakin rumit. Lalu aku harus bagaimana agar bisa lulus penilaianmu? Tanya Morgan yang terlihat sedih dan pasrah. Tergantung suasana hatiku. Pokoknya, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Jika kamu dapat melewati masa penilaian ini dengan baik, aku akan siap menikah denganmu. Petik 2. Saat ini, Leona merasa bahwa dirinya dan Morgan belum saling memahami dengan baik. Itulah alasan utama Leona belum ingin menikah dengan Morgan. Sekalipun mereka menikah, pasti akan banyak masalah yang mereka hadapi di masa depan. Oleh karena itu, Leona ingin terlebih dahulu mengenal Morgan lebih dalam sebelum mempertimbangkan untuk membuat akta nikah.
Sebelumnya, Leona setuju untuk segera menikah dengan Morgan karena pria itu telah membantu perusahaannya memecahkan masalah besar. Dia begitu terbawa suasana hati sehingga langsung mengajaknya membuat akta nikah. Namun, setelah memikirnya, Leona tidak mau terburu-buru lagi memutuskan sesuatu karena dorongan emosi dan perasaan. Saat ini, Morgan hanya bisa menatap Leona dengan tatapan tak berdaya. Semua yang seharusnya berjalan dengan lancar, sekarang menjadi semakin rumit. Tentu saja, Morgan merasa kesal. Namun, dia tahu hal ini tidak bisa dipaksakan. Tidak ada gunanya juga Morgan memaksa Leona menikah dengannya, karena dalam kontrak warisan, sudah diatur dengan jelas bahwa Morgan tidak hanya harus menikahi Leona, tapi juga harus membuat wanita itu jatuh cinta padanya. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu belum ingin membuat akta nikah denganku sekarang, aku akan menunggu. Setelah kamu berubah pikiran, hubungi aku saja. Morgan menanggapinya dengan santai dan langsung turun dari mobil. Tujuan Morgan datang ke sini adalah untuk menjelaskan masalah Vivi kepada Leona. Karena semuanya sudah selesai, dia tidak perlu lagi berlama-lama di sini. Morgan, panggil Leona tiba-tiba. Morgan berhenti dan langsung menoleh ke arah Leona. Ada apa? Apa ada hal lain lagi? Kamu mau pergi? Tanya Leona sambil menggigit bibirnya yang seksi dan menggoda. Lia, aku menemuimu hanya untuk menjelaskan masalah Vivi, karena semua salah paham sudah selesai, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Kamu juga harus segera kembali ke kantor, kan? Ucap Morgan. Begini, ucap Leona yang terlihat sedikit canggung, sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa saat aku bilang ingin mengamatimu terlebih dahulu. Aku hanya merasa bahwa kita berdua masih belum begitu dekat. Itu kenapa, kita perlu waktu untuk mengenal satu sama lain. Kamu mengerti maksudku, kan? Jelas Leona. Dia khawatir Morgan merasa sedih atas keputusannya tersebut. Aku mengerti, Morgan mengangguk pelan setelah memahami maksud Leona. Aku salah karena sudah salah paham denganmu. Seharusnya aku tidak menuduhmu sebelum memahami semuanya. Maka dari itu, aku ingin mentraktirmu makan hari ini sebagai permintaan maaf, bagaimana? Lanjut Leona sambil menatap Morgan. Kamu ingin mentraktirku? Tanya Morgan agak terkejut. Dia tidak menyangka Leona akan mentraktirnya makan. Lia, temanku bilang ada restoran baru yang lumayan enak tapi aku belum sempat mencobanya. Kebetulan aku sedang tidak sibuk hari ini, jadi aku ingin mentraktirmu makan di sana, jelas Leona dengan senyum lebar di wajahnya. Bukankah tadi kamu bilang ada urusan sangat penting di kantor yang harus kamu tangani? Tanya Morgan. Leona tersenyum canggung, lalu berkata dengan santai, sebenarnya, urusan itu tidak mendesak. Aku bisa makan denganmu dulu dan menanganinya nanti setelah aku kembali ke kantor. Petik 2. Baiklah, Morgan segera menyetujuinya. Lagi pula, dia tidak ada urusan lagi saat ini. Ditambah lagi, orang yang mengundangnya makan adalah Leona, tentu saja Morgan tidak akan menolaknya. Ayo kita ke kota kuno Kalisosok. Restoran yang direkomendasikan oleh temanku ada di sana, kata Leona setelah Morgan naik ke mobil. Oke, Morgan mengangguk pelan, lalu menyalakan mobil dan menjalankannya menuju ke kota kuno Kalisosok. Sekitar pukul 10 pagi, Morgan dan Leona menuju kota kuno Kalisosok, sebuah kota tua yang dipenuhi dengan arsitektur zaman kuno. Ada banyak turis yang berwisata ke sana. Meski begitu, reputasi kota kuno Kalisosok tidak sebagus kota-kota kuno lainnya di Indonesia, jadi perkembangan bisnis di sini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan tempat lain. Setelah memarkir mobil, mereka berdua berjalan berdampingan menuju restoran seperti sepasang kekasih. Suasana hati Leona tampak bagus hari ini. Dia terus mengobrol dengan Morgan dan tampak ceria sepanjang jalan. Aura kecantikan yang terpancar dari wajahnya pun mampu menarik perhatian banyak orang, namun, orang-orang itu justru terkejut saat melihat Leona berjalan berdampingan dengan Morgan. Tentu saja, Morgan tahu kenapa orang-orang itu terkejut melihatnya. Namun, dia tidak peduli, bagaimanapun juga, dia sudah terbiasa dengan hal ini. Setelah berjalan kurang lebih 10 menit, Leona menunjuk ke sebuah restoran di depan mereka dan berkata, itu dia restoran yang aku katakan tadi. Ayo masuk. Morgan mengangguk dan mengikuti Leona masuk ke restoran, namun, tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat seseorang keluar dari restoran.
Di kota kecil kali sosok Morgan yang ingin masuk ke dalam restoran bersama Leona. Seketika terkejut melihat seorang gadis yang baru keluar dari restoran. Gadis itu adalah Laura, influencer yang sering mengganggu Morgan akhir-akhir ini. Tampak di samping Laura, seorang wanita yang usianya tampak jauh lebih tua darinya. Wanita itu terlihat sedang membisikkan sesuatu di telinga Laura, sedangkan wajah Laura tampak sangat bersemangat mendengarnya. Penampilan Laura terlihat sangat kasual hari ini. Dia mengenakan atasan suspender strapless biru tua dan rok mini berwarna krem, stoking hitam menutupi kaki jenjangnya yang ramping dengan sepasang sandal hak tinggi 10 cm di kedua kakinya. Sabuk berwarna hitam melingkar di pinggangnya yang begitu ramping. Wajah yang cantik dipadukan dengan tubuh yang seksi dan menggoda, membuat Laura terlihat sangat menawan. Namun, Morgan sedang tidak ingin menikmati kecantikan Laura saat ini. Dia tahu Laura adalah wanita yang abnormal. Jika Laura mengetahui dia akan makan bersama Leona, pasti akan muncul keributan lagi. Morgan segera menoleh dan berlari ke sudut tembok sebelum terlihat oleh Laura. Leona yang sudah berjalan ke dalam restoran tidak menyadari bahwa Morgan menghilang dari belakangnya dan sedang bersembunyi saat ini. Begitupun dengan Laura, dia tidak melihat Morgan dan langsung naik ke dalam mobil bersama wanita paruh baya tadi. Morgan menghela napas lega setelah melihat mobil hitam itu. Perlahan menghilang dari pandangannya. Dia merasa sangat bersyukur. Kalau saja dia tidak cepat bersembunyi tadi, pasti Laura sudah akan melihatnya dan masalahnya akan runyam. Sialnya, Morgan yang baru saja keluar dari sudut itu tidak mengetahui jika Laura yang berada di dalam mobil tiba-tiba saja menoleh dan melihat ke arah belakang mobil. Wanita itu pun melihat Morgan sedang berjalan keluar dari sudut seolah-olah baru keluar dari persembunyian. Laura hanya tersenyum sinis dan bergumam, "Morgan. Morgan, ternyata kamu berusaha bersembunyi dariku ya. Tunggu saja, aku akan memberimu pelajaran setelah kembali nanti." "Laura, apa yang barusan kamu katakan?" tanya wanita paruh baya cantik yang ada di samping Laura. Dia tampak bingung melihat Laura bergumam sendirian. Tidak ada apa-apa." Laura menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Morgan yang melihat Laura pergi langsung berjalan ke dalam restoran. Leona yang baru menyadari Morgan tidak ada di belakangnya. Tampak kebingungan dan segera kembali ke arah pintu masuk restoran. Ketika dia melihat Morgan berjalan ke arahnya, dia langsung menghela napas lega dan sedikit mengomel, "Morgan, kamu kemana saja? Aku pikir kamu tersesat." Petik 2. Aku kan bukan anak kecil, bagaimana mungkin aku tersesat? Barusan aku bertemu dengan teman kampus, jadi aku mengobrol dengannya sebentar, terang Morgan dengan santai. "Oh, begitu," jawab Leona sambil menganggukkan kepala. Dia tidak terlalu memikirnya dan langsung membawa Morgan ke dalam restoran. Melihat ekspresi Leona yang begitu khawatir tadi membuat Morgan merasa sangat senang. Ternyata Leona sangat memperhatikannya. Morgan sangat menghargai hal itu, karena dari begitu banyak teman di sekitar Morgan, hanya sedikit yang benar-benar peduli dengannya dan tidak mengharapkan uang darinya. Setelah kembali ke dalam restoran, Morgan dan Leona melihat meja kosong di dekat jendela dan langsung duduk di sana. Sikap Morgan terhadap Leona sangat sopan. Dia membiarkan Leona memilih makanan dan Leona pun tidak sungkan-sungkan membuka menu dengan jemari indahnya. Kemudian, dia menyebutkan nama-nama hidangan yang belum pernah didengar Morgan. Morgan hanya menatap Leona yang sedang serius memesan makanan dengan helaan nafas lega. Untung saja, dia menyerahkan urusan menu ke Leona, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus memilih makanan apa. "Oke, itu saja," ucap Leona kepada seorang pelayan seraya, menutup buku menu di tangannya. "Baik, silakan ditunggu sebentar," jawab pelayan itu dengan sopan, lalu pergi meninggalkan meja mereka. Setelah pelayan itu pergi, mereka berdua hanya diam di sana, sembari menunggu makanan datang. Ini adalah pertama kalinya Morgan dan Leona makan berdua, jadi Morgan tidak tahu apa yang harus dia bicarakan dengan Leona saat ini. Sebagai seorang gadis, tentu saja Leona tidak terlalu ambil pusing untuk membuka pembicaraan. Suasana pun mulai terasa canggung. Bagaimana perusahaanmu akhir-akhir ini?" Petik 2. Setelah berpikir cukup lama, Morgan akhirnya menemukan topik yang menurutnya cukup bagus untuk dibicarakan. Setelah mendengar kata-kata Morgan, tiba-tiba Leona tidak bisa menahan tertawaan yang keluar dari bibirnya.
Dia benar-benar terlihat sangat cantik dan menawan saat tertawa seperti itu. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Morgan. Dari tadi kamu berpikir lama hanya untuk menanyakan topik yang membosankan seperti ini. Tanya Leona sambil terkekeh. Morgan tersenyum canggung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku jarang ngobrol berdua dengan seorang gadis, jadi aku tidak tahu harus bicara apa. Petik 2. Masa sih? Bukankah kamu punya pacar? Selain itu, aku dengar dari Monica kalau kamu dikelilingi oleh banyak gadis. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah mengobrol dengan seorang gadis? Tanya Leona dengan sangat heran. Itu semua hanya omong kosong Monica. Seumur hidupku, aku hanya pernah punya satu pacar, jawab Morgan. Oh, begitu? Leona mengangguk, lalu menjawab, kondisi perusahaan saat ini cukup bagus. Setelah Pak Johnson menyuntikkan dana investasi di perusahaan kami, dia juga memperkenalkan beberapa mitra kepada kami. Dilihat dari kondisi saat ini, aku bisa memperkirakan dalam waktu kurang dari 3 tahun, bahkan paling cepat 1 tahun, perusahaan kami sudah dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Petik 2. Syukurlah, Morgan tersenyum tipis dan memuji Johnson di dalam hatinya. Tak disangka, ternyata Johnson sangat detail dalam pekerjaannya. Dia bahkan memiliki inisiatif untuk memperkenalkan beberapa mitra kepada Leona. Dalam masyarakat saat ini, koneksi memang jelas lebih penting daripada dana. Aku sangat berterima kasih padamu untuk semua ini. Jika Pak Johnson tidak berinvestasi di perusahaanku, mungkin perusahaanku sudah bangkrut, ucap Leona dengan lembut. Tidak perlu berterima kasih. Kamu adalah tunanganku, sudah sepatutnya aku membantumu. Jawab Morgan dengan tenang. Leona tersipu malu dan tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Morgan. Kring, kring. Tiba-tiba, ponsel Morgan berbunyi. Morgan mengeluarkan ponselnya dan melihat ternyata Johnson meneleponnya. Morgan belum bisa membiarkan Leona mengetahui identitas aslinya. Jadi dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada Leona, aku mau menerima telepon dulu sebentar. Oke, Leona mengangguk pelan. Morgan berjalan ke kamar mandi dengan membawa ponselnya. Namun, saat Morgan baru masuk ke kamar mandi, seorang gadis cantik bertubuh seksi masuk ke dalam restoran. Matanya melihat ke seluruh restoran dan tatapannya langsung tertuju pada Leona. Apa itu tunangan Morgan? Gumam gadis itu dengan senyum tipis di wajahnya. Dia pun segera berlenggang di atas sandal hak tingginya menuju Leona.